memakai beberapa bahan. Memang di sini kadang bahan itu nggak ada, Mas. Jadi bahannya saya harus saya kadang pesan di mana, langsung ke Korea. Kebetulan ada teman di sana, saya minta tolong saya untuk belikan di sana. Tapi memang ongkos kirimnya yang jadi mahal. Jadi memang terus yang selama ini saya lihat memang orang-orang membuat itu mereka punya sertifikat, jadi ada lisensinya dari Korea itu. Tapi saya pernah mau ikut, ternyata juga cukup mahal untuk kursusnya aja, sampai yang bisa membuat kayak merkah gitu itu ada. Itu satu kali kursusnya itu 13 juta. 13 sampai 15 juta itu hanya berapa hari, 2 hari atau berapa, tapi yang mahal memang sertifikat KCCA-nya itu. Nah, saya hanya otodidak aja sih. Saya hanya mencoba belajar dari beberapa, kadang buka-buka ini Instagram, buka-buka Pinterest, buka-buka itu. Terus saya coba cari-cari bahan yang ada di sini. Jadi kalau untuk penjualan sebetulnya sih memang keuntungan bisa sih kita, karena ada kreasinya, sebetulnya cukup bisa kita cari untung di sana. Tetapi karena memang produk linen ini kan tidak begitu orang-orang juga yang memang butuh untuk suka aja gitu lah. Jadi saya harga kemarin yang kalau memakai bahan kimia sih memang bisa hanya sekitar 10.000, 15.000 satu piece-nya bisa, tapi yang kecil ya, ukuran kecil. Tapi kalau yang besar-besar gitu dengan bahan yang bagus, saya jual paling mahal itu 300.000. Itu ukuran sekitar 300 gram. Nah, ini keuntungannya sih ya, saya terus terang belum banyak buat dengan ada pokoknya ada keuntungan. Jadi saya belum bisa, mohon maaf, saya belum bisa secara neraca ekonomi saya belum bisa membuat, Mas, karena memang belum itu ya, hanya sekedar saya menyalurkan hobi aja, terus sedikit-sedikit bisa membantu teman-teman gitulah. Kalau tujuan saya sebetulnya sih, saya pengen punya bisnis ini, saya pengen membantu ibu-ibu yang ada di sekitar rumah saya. Jadi kepengennya yang mungkin ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya atau yang tidak punya pekerjaan, saya pengennya sebetulnya kalau saya dapat order yang cukup banyak, pengen saya libatkan. Hanya saja sekarang masih corona, jadi niat saya masih belum bisa sampai ke sana gitu. Ya, hanya kemarin yang pertama itu saya ngajak 4 orang untuk membantu saya gitu aja. Terus sini apalagi ya, Mas? Itu materinya atau gimana? Baik, langsung saja kita ke materi. Ya. Berarti ini saya bantu share ya, Bu ya? Ya, baik. Oke. Udah mulai muncul belum ya, Bu ya? Belum. Yang ini. Udah tampil belum ya, Bu? Belum itu. Belum ya? Oh, sudah.
Oke, baik. Iya, baiklah mungkin segera saja saya sampaikan apa yang ini. Mohon maaf, saya juga buru-buru mengerjakannya PPT ini. Mudah-mudahan masih bisa diterima ibu-ibu dan yang ada di sini. Ini gambaran tadi yang saya sampaikan, ini lilin buatan saya yang sekarang ada di Galeri Kreatif Kota Semarang. Jadi memang saya beberapa waktu yang lalu mencoba untuk mendaftar di sana kalau bisa produk saya bisa masuk. Ternyata setelah dari hasil uji kurasi saya bisa dapat lilin saya bisa masuk ke galeri. Jadi galeri di situ sih memang lokasinya ada di Kota Semarang, di daerah Kota Lama. Jadi memang sebagai wadah untuk UMKM yang tentunya harus uji kualitas dan lain-lainnya baru bisa masuk ke sana. Ini yang lilin bentuk kalau saya katakan itu lilinnya lilin. Nah, terus saja langsung yang kedua. Kemudian kalau kita mungkin kita tahu semua bahwa ada lilin aromaterapi. Biasanya kalau zaman dulu tadi juga Mas Heru menyampaikan kalau lilin hanya untuk kalau pas mati lampu. Nah, ini kalau sekarang ini kan ada lilin, ada hiasnya, lilin hias dengan ditambahi essential oil, jadi menjadi aromaterapi. Nah, sebetulnya lilin aromaterapi itu apa? Lilin aromaterapi adalah lilin yang mengeluarkan aroma, yang aromanya itu sengaja ditambahkan pada saat pembuatan, sehingga pada saat nanti kalau lilin itu dibakar tentunya akan lebih menguatkan lagi aromanya sehingga dapat tersebar. Kemudian kalau manfaatnya sendiri, selain nanti mungkin bisa sebagai untuk lampu ya, itu juga dapat digunakan untuk dekorasi dan mempercantik rumah. Kalau yang pelanggan saya yang sudah beli itu mereka malah tidak pernah membakar, katanya iman-iman gitu, katanya kalau dibakar lebih baik untuk dinikmati saja katanya gitu. Nah, kemudian yang kedua memberikan dan efek menenangkan dan nyaman. Ini kan dari aromaterapi yang kita tambahkan, tentunya biasanya kita sesuaikan yang kita tambahkan, apakah aroma yang manis atau aroma yang, kalau saya sih biasanya suka aroma wangi ini rempah-rempahan. Jadi saya biasanya paling banyak memang membuat yang aroma rempah dan hiasannya juga memang hiasan-hiasan rempah-rempahan. Kemudian bisa untuk mengurangi stres. Nah, ini untuk mengurangi stres. Kalau tadi ada hiasannya tentunya kita lebih suka. Kemudian untuk obat lelah. Kemudian untuk membuat kualitas, ini ada sebagian yang dengan aromanya bisa menimbulkan efek yang membuat kita tidur menjadi lebih enak. Kemudian meningkatkan semangat dan energi dan ada yang membantu meredakan sakit apabila ada penambahan seperti eukaliptus, kemudian lemon, itu juga essential oilnya bisa berikutnya. Nah, tetapi memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menggunakan aromaterapi itu berbahaya. Itu ada, memang saya beberapa kali membuka di internet, itu ada yang mengatakan lebih baik menggunakan uap atau uap yang diberi essential oil. Hanya saja saya sih belum mencoba
membuktikan apakah mana yang lebih baik. Mungkin nanti Dokter Lili bisa menambahkan. Kalau kita lihat sebetulnya itu berbahaya atau tidak, itu kan lilin itu juga tergantung dari bahan bakunya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada lilin dari bahan kimia, ada dari bahan yang natural. Itu tentunya dalam pemilihan bahan saja. Berikutnya. Kemudian ada beberapa jenis lilin. Nah, tadi saya sampaikan ada jenis lilin yang kimiawi, kemudian lilin alami atau natural, kemudian ada lilin yang buatan. Yang kimiawi contohnya adalah parafin. Parafin sendiri adalah hasil atau produk akhir dari petroleum. Jadi memang ini sisanya hasil akhirnya, bukan hasil akhir, ini hasil tambahan dari kegiatan penambangan minyak itu nanti akan ada parafin. Tetapi parafin ini ada juga yang lebih dapat dikatakan tidak untuk efek bukan beracunnya ya, maksudnya yang tidak baiknya ada parafin yang tingkatannya lebih bagus lagi, itu yang premium, parafin premium itu ada. Itu memang cukup mahal, ini adanya di Korea. Kemarin saya coba lihat di webnya toko lilin yang di Korea itu bermacam-macam yang bentuk premium, parafin premium. Jadi lebih terang bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah asam stearat. Ini yang pertama kali saya pakai, tetapi kalau asam stearat itu lebih getas ya, kalau orang Jawa ngomong getas, gampang rapuh itu asam stearat. Kalau parafin agak lumayan daripada stearat. Kemudian kalau lilin alami itu ada lilin kedelai. Ini yang biasa saya pakai, lilin kedelai ini. Ini lebih aman daripada yang kimiawi. Jadi ada lilin kedelai, ada lilin lebah atau beeswax, kemudian ada palm wax. Tapi yang palm wax-nya harganya agak mahal. Yang beeswax ini juga ada beberapa jenis yang warna putih dan warna alami kuning. Kemudian ada satu lagi lilin buatan lah, ini lilin jelly. Ini bagus ya, seperti jelly gitu, hanya memang ini lilin. Berikutnya, Mas. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk kalau saya biasanya memang memakai soy wax ya. Saat ini saya memakai lilin kedelai. Kemudian juga kadang memang saya pakai parafin, tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya memang butuh hanya untuk pesanan pada saat ada acara pengantinan itu souvenir, ini pakai parafin hanya kecil saja sih, memang untuk hiasan aja sebetulnya. Jadi kalau sebetulnya perbedaan dan persamaannya sama-sama sebetulnya tidak beracun. Tetapi kalau soy wax atau lilin kedelai ini 100% terbuat dari minyak kedelai. Kemudian sumber bahan bakarnya itu jadi lebih bersih, kalau nanti dibakar itu tidak menimbulkan semacam jelaga gitu. Kemudian tidak berwarna, jadi warnanya seperti susu kalau soy wax ini, seperti susu. Kemudian akan terbakarnya itu lebih lama dibandingkan yang parafin. Kemudian kalau parafin memang tidak beracun, tapi dia menjadi penghalang air yang cukup baik. Kemudian sumber bahan bakarnya bersih, tetapi kadang lebih ada emisinya ya, emisi yang dikeluarkan pada saat pembakaran itu ada gas-gasnya itu. Kemudian tidak berwarna. Jadi kalau dibandingkan dengan soy wax, kalau parafin itu lebih jernih. Jadi dia lebih transparan. Jadi kalau mau pakai yang bisa agak kelihatan itu pakai parafin. Jadi
Lebih bagus lagi parafin premium itu memang lebih bagus, itu kualitasnya lebih bagus daripada yang parafin biasa dan lebih transparan. Jadi kalau dipakai untuk lilin hias dengan hiasan bunga-bunga kering itu bagus banget. Terus lebih mudah terbakar. Nah ini contoh-contohnya. Ini yang atas ini adalah parafin yang biasa. Jadi belinya biasanya kiloan, ini murah. Kalau ini harganya paling 1 kilo itu sekitar 60, enggak sampai 100 ribu, 60 ribuan. Kemudian parafin premium. Kalau parafin premium hanya bisa dibeli di luar negeri. Jadi kemarin saya beli di Cina maupun di Korea. Itu satu onsnya itu berapa mahal itu, bisa mencapai ratusan ribu. Jadi kemarin saya beli yang 200 gram itu sekitar harga 150. Kemudian ini yang berikutnya soy wax ini biasanya bentuknya tidak beraturan seperti ini. Jadi seperti serpian-serpian itu yang soy wax ini. Ini warnanya jadi tidak bening kalau dibandingkan dengan parafin tadi bening. Ini seperti susu. Kemudian yang ini adalah asam stearat. Asam stearat itu dia bentuknya biasanya seperti pasir atau butiran-butiran, dan ini harganya lebih murah daripada parafin ini. Tetapi dia gampang itu kertas istilahnya. Ini yang berikutnya, ini lilin jelly. Lilin jelinya bentuknya ya kayak jelly gini. Jadi bening dan bagus sebetulnya kalau mau dibuat untuk hiasan-hiasan. Tetapi kalau saya karena ini harganya juga mahal, juga belinya harus keluar di Korea atau Cina dan lain-lain ini. Jadi saya harus pakainya pakainya lilin ini tuh hanya sebagian. Jadi nanti biasanya saya mix dengan lilin soy wax, jadi biar harganya agak bisa terjangkau. Kemudian ini berikutnya adalah beeswax yang tadi saya katakan, ini yang aslinya yang warna kuning ini aslinya, tetapi ini ada yang tidak alami. Jadi memang warnanya kuning kayak dari lebah, tetapi ada yang buatan juga. Tetapi ada yang asli memang warna kuning. Kemudian ada yang sudah diolah dan warnanya jernih. Jadi warnanya warnanya bentuknya pipih-pipih gitu. Terus warnanya seperti susu, ini putih, warnanya putih, jadi lebih putih. Jadi kalau dipakai lebih bagus. Kemudian yang lainnya sumbu. Nah, bicara selain tadi kalau bahan-bahannya itu dari lilin, juga sumbunya. Sumbu sendiri adalah mungkin kalau dibakar tentunya nanti yang paling menimbulkan gelagatnya kan juga sumbu ini. Jadi kita harus bisa memilihnya, tetapi memang harganya juga cukup beda ya. Kalau kemarin saya beli yang katun itu dengan ongkos kirim dari luar negeri itu satu piece-nya itu dengan ukuran panjang sekitar 10 cm, itu satu bijinya kalau dihitung kenanya sekitar 6.000 sampai 7.000. Sedangkan sumbu biasa paling harganya 1.500. Yang ini sudah ada biasanya beli sudah ada ini untuk yang di bawah ini untuk penyangganya. Kemudian ada lagi yang wax atau sumbu kayu. Sumbu kayu ini sekarang juga sedang banyak dipakai. Ini biasanya hanya saja gampang. Kalau menurut saya, kalau ini gampang terbakar. Jadi pemakaiannya agak cukup boros kalau menurut saya.
Kemudian kalau tadi dikatakan aromaterapi, jadi perlu ada tambahan aroma. Nah, aroma ini tentunya ada beberapa macam, itu ada aroma yang dari wewangian, jadi fragrant oil maupun essential oil. Kalau fragrant oil tentunya harganya itu lebih murah dibandingkan essential oil, hanya saja lebih lebih aman kalau kita pakai essential oil. Kemudian kalau bedanya sendiri mungkin sudah bisa di ini ya, berarti kalau fragrant oil itu memang memiliki aroma yang banyak. Jadi mulai dari buah-buahan ada, kemudian dari bunga-bunga itu juga ada, kemudian ada lagi dari kalau kemarin saya beli di Bandung itu ada aroma ini roti segala itu ada, jadi lilinnya jadi bau roti. Kemudian kalau fragrant oil kan bisa diaplikasikan ke kulit seperti minyak wangi biasa gitu. Tetapi kita pilih yang fragrant oilnya itu yang memang larut di dalam lemak, tidak larut di dalam jangan yang terbuat dari bahan dari air ya, karena dengan air nanti kalau kita campurkan ke lilin pasti akan itu membentuk antara lapisan antara lilin sama, jadi tidak bisa bercampur. Nanti lilin kita akan itu ya pasti di bawahnya itu ada air yang ada aromanya. Jadi kita harus pilih yang memang bahan dasarnya minyak. Kemudian yang essential oil pun juga, karena sekarang ada ini ya yang essential oil aplikasikan di air itu, yang dehumidifier itu bisa, tetapi saya makainya juga yang oil base. Jadi saya mesti beli juga yang oil base, karena kalau tidak oil base tentunya tidak bisa tercampur. Kemudian kalau essential oil sendiri aromanya terbatas, jadi paling banyak yang aroma seperti eukaliptus, kemudian lemon, kemudian dari wangi-wangi yang dari semacam enggak begitu banyak lah ini. Kemudian harganya memang relatif lebih mahal. Kalau kemarin biasanya saya kadang beli di mana hardware itu yang kecil ukuran 10 mili itu berkisar paling murah sekitar 50.000 itu 10 mili itu. Kalau fragrant oil sih memang lebih murah, jadi hitungannya 50.000 bisa dapat sekitar 25 mili gitu. Harganya hampir separuh. Nah, kemudian berikutnya ini udah jam berapa ya? Untuk cara pembuatannya mungkin bisa di yang kedua, Mas. Iya. Nggak bisa satu-satu. Sebentar ya. Iya. Oke. Ya. Ini saya hanya
Mohon maaf, ini memang karena waktu saya terbatas, saya membuatnya, memang saya sebetulnya kepengen membuat dari video saya sendiri, tetapi ini terus terang saya ngambil di beberapa sumber aja. Oke. Ini, nah, kita yang pertama-tama kita menyiapkan lilinnya. Ini contohnya adalah parafin ini pakai parafin. Kemudian kita siapkan semua bahan-bahannya, itu lilinnya, kemudian wadah-wadahnya, kemudian nanti ada pewarna. Nah, oh ya, tadi saya belum saya sampaikan kalau selama ini saya memakai untuk pewarna, saya memakai saya beli dari toko bahan kimia itu yang pewarna untuk berwarna yang biasa digunakan untuk lilin itu ada. Kemudian saya juga memanfaatkan krayon. Jadi krayon bekas itu punya anak-anak dulu, saya punya anak 2 itu juga dulu pakai krayon ini. Krayonnya saya manfaatkan. Jadi saya manfaatkan sebelum dipakai kita iris-iris dulu. Jadi kita perkecil gitu. Tapi kalau memakai lilin jelly itu tidak, kalau pakai krayon itu hasilnya nanti tidak jernih lagi. Jadi seperti ada tutup, jadi nggak jelinya nggak bisa berfungsi untuk hiasan gitu, nggak bisa. Jadi seperti pekat gitu, nanti warnanya nggak bisa jernih gitu. Berikutnya. Ya. Sebentar, Bu. Ya. Nah, ini tadi dipersiapkan. Kemudian selain kita mempersiapkan bahan-bahannya, kita juga mempersiapkan tempat kita. Jadi area kerja kita paling tidak kita harus menyiapkan ada kertas-kertas untuk kita kalau mau ngiris-ngiris itu kita siapkan. Kemudian lap-lap. Kemudian kita juga nyiapkan air panas yang nanti untuk siapa tahu lilinnya juga tercecer gitu, bisa kita langsung kita siapkan. Jadi kalau saya nyiapkan ada kain, kemudian ada tisu khusus yang untuk dapur itu. Jadi saya siapkan, jadi kalau tumpah gitu langsung bisa harus dihilangkan. Berikutnya. Nah, kemudian bisa diputar, Mas. Itu lilinnya kita biar cepat mencair. Jadi sebelumnya lilin ini tidak kita harus kita cairkan ya, Ibu-ibu. Harus kita cairkan dengan sebelumnya kita iris-iris dulu. Kemudian kita nyiapkan panci. Jadi panci isinya air. Nanti baru lilinnya dimasukkan ke dalam wadah lain. Jadi seperti kita steam gitu. Jadi masak tidak langsung dimasukkan ke dalam panci terus dipanaskan, tidak, tetapi memakai media. Jadi harus pakai media karena takutnya nanti kalau kebakar malah jadi bahaya. Jadi harus kita pakai media air untuk mencairkan lilinnya. Kemudian tadi bahan lilin kita iris-iris, kita potong-potong kecil-kecil biar cepat mencair. Jadi kalau ini pakai tempat, kemudian baru tempatnya kita masukkan ke dalam air ini. Tapi kalau jelly kita bisa langsung karena butuh panas tinggi. Kalau jelly itu butuhnya panas di atas 100, jadi 120 sampai 140 derajat. Tapi kalau lilin ini paling sekitar 80 itu sudah mencair, 80 derajat itu sudah mencair. Berikutnya.
Nah, kemudian kita siapkan juga termometer khusus untuk apa mengukur suhu lilin. Jadi pada suhu berapa biasanya lilin itu bisa mencair. Itu ada beberapa sebetulnya. Kalau parafin itu pada suhu dia kurang dari 80 sudah bisa mencair dia. Jadi kalau parafin itu sekitar 60 derajat sudah bisa mencair. Kemudian kalau kedelai itu sekitar 75 sampai 85 derajat. Kemudian kalau lilin lebah cukup itu cepat juga mencair, tapi dia tidak gampang harus pemanasan sekitar 65 derajat. Oke. Nah, terus kemudian ini baru kita tambahkan essential oil. Kalau saya biasanya untuk essential oil itu saya tambahkan dengan kurang lebih bahan baku lilinnya kurang lebih 80 gram. Sekitar 80-100 gram itu saya pakai sekitar 30 tetes. Jadi kalau di essential oil kalau kita beli yang botolan kecil itu memang ada nanti bentuknya tetes, jadi kita teteskan di sana di lilin cairnya kita teteskan. Tetapi sebaiknya kalau saya memberikan setelah mau diangkat, jadi tidak kelamaan, jadi tidak gampang dia menguap terlalu lama dimasak gitu. Berikutnya. Kemudian ini ditambahi zat pewarna. Kalau tadi saya biasanya pakai, kalau soy wax saya pakai rayon bekas yang saya iris-iris dulu. Jadi kayak kemudian kalau gel itu saya pakai pewarna yang beli di bahan kimia. Jadi sedikit aja sudah tergantung. Kalau kita kepengen warnanya agak cukup banyak. Tapi biasanya kita siapkan kertas putih. Jadi saat kita tambahkan, kemudian kita teteskan kita ambil sampel, kita teteskan di kertas putih, karena lilin yang pada saat kita masak dengan warna tertentu belum tentu warnanya itu kalau lilinnya sudah tidak panas lagi atau sudah suhu normal itu warnanya pasti akan beda dengan warna pada saat dipanaskan. Jadi warnanya lebih muda kalau pada saat sudah jadi lilin. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi kita nyiapkan juga masak lilin, kita sudah menyiapkan wadah-wadahnya. Jadi wadahnya terus kita beri sumbu. Nah, sumbu biasanya untuk masang lilinnya kita celupkan dulu ke lilin panas tadi, baru sumbunya kita pasangkan ke wadah. Kemudian ada alat bantunya, karena kalau nanti diisi lilin sumbu ini pasti akan lemas gitu ya. Jadi perlu ada penyangga dari saya memanfaatkan itu biasanya yang ada di sekitar kayak tusuk gigi bisa, kemudian pensil bekas gitu juga saya pakai untuk pensil bekas 2, kemudian saya kareti, saya itu untuk jepit, jadi untuk jepit si sumbunya. Atau ada alat sendiri saya juga punya, tapi kadang tidak sempat, jadi paling pakai sumpit atau pakai itu sumpit 2 jadi 1, kemudian diikat sama karet. Terus berikutnya. Oke. Nah, ini
Nah, ini biasanya itu sumbu akan lemas kalau kalau apa dikasih ini lilin. Jadi harus itu harus dikasih penyangga. Nah, ini warnanya biru ini nanti kalau sudah jadi akan menjadi agak terang. Jadi tidak biru seperti itu, akan menjadi birunya agak muda lagi. Oh, ini ntar jadi biru tua gitu ya, Bu ya? Nah, ini kan birunya agak tua, nanti jadinya agak muda. Nanti ada hasilnya. Oke. Lanjut. Nah, ini jadinya kan agak putih gini. Jadi memang harus kita siapkan kertas putih di sekitar apa lokasi kita buat. Nanti kita ambil sedikit, terus kita torehkan di kertas itu. Nanti kan dia cepat kering, jadi kelihatan oh warnanya kurang. Jadi kita tambahi lagi warnanya, kita tambahi lagi gitu. Oh, gitu. Selanjutnya. Nah, ini kalau saya sukanya sebetulnya begini, nggak saya potong. Jadi apa lilinnya punya sumbu apa lebih panjang, tetapi kalau dari ini ada yang mengatakan kalau panjang itu nanti lebih cepat menjadi itu ya, menghitam itu, jadi lebih cepat menghitam. Tapi kalau saya suka ada hiasannya, jadi ada hiasannya. Kemudian peralatan yang lainnya yang perlu kita siapkan itu adalah semacam ini ya, kalau saya malah lupa. Headgun. Jadi saya punya alat juga namanya headgun. Jadi kalau lilin ini kan kalau pengen kita hias, ini kan lilin harus kita diamkan dulu ya. Lilin ini kita diamkan ada beberapa waktu untuk butuh waktu. Kalau lilin parafin itu didiamkan selama 24 jam, 1 hari. Kemudian lilin kedelai itu butuh waktu sekitar 4-5 jam dia sudah keras. Kemudian untuk lilin lebah itu sekitar juga 6 jam. Kemudian kalau lilin jelly itu juga cukup cepat, itu lilin jelly langsung dia kalau sudah tidak panas langsung mengeras gitu. Tetapi masih seperti jelly gitu. Nah, saya kadang pakai bantuan ini untuk biar cepat, karena kadang buru-buru saya masukkan ke kulkas. Tapi ya saya masukkan ke kulkas jadi cepat. Tapi hanya kalau memakai bahan itu harus hati-hati, karena kadang itu mereka juga gampang, seperti yang bahan kimia itu cepat retak, jadi lilinnya cepat retak. Tapi kalau yang soy itu enggak, kalau dimasukkan di kulkas enggak cepat. Tapi hanya kalau yang parafin yang itu gampang cepat kayak efek. Tapi kadang kita butuh itu, maksudnya biar kelihatan kadang kayak pecah-pecah gitu. Kemudian kalau headgun itu pada saat sudah menjadi lilin, nah kita pengen menghias di atasnya, kita pengen pakai bunga kering, buah kering, itu kita panaskan dengan alat headgun. Jadi headgun itu kalau yang punya saya itu sampai suhu sekitar 600 derajat Celcius. Jadi cepat, kayak headgun itu kayak hair dryer. Kalau tidak punya pakai hair dryer juga nggak apa-apa. Jadi pakai hair dryer aja nggak apa-apa. Hanya saya pakai headgun jadi untuk biar cepat. Nanti mencair itu jangan dicairkan semuanya, tetapi di atasnya saja yang pengen kita hias, yang sebelah mana di sekitar wadah atau di atas itu kita kita panaskan. Jadi terus nanti hiasannya kita tempel di situ. Jadi lebih bisa untuk menempelkan material-material hiasan kita. Lanjutnya masih ada. Ini kalau mau
Tes selanjutnya ada lagi. Nah, ini beberapa hasil karya saya. Yang ini, yang seperti kura-kura ini lilin yang ada di galeri. Jadi di galeri Kota Semarang, saya Februari kemarin saya pasang di sana. Ini dengan model temanya laut. Jadi memang saya pakai hiasan-hiasan dari asli ini, bintang laut ini asli, saya beli asli. Kemudian kerang-kerangan juga ada. Nah, karena harganya juga jelly ini cukup mahal, lagian kalau jelly itu terbakar sepertinya kurang aman. Jadi saya pakai model ada 2 kompartemen. Jadi yang model akuarium ini kemudian saya beri kompartemen yang untuk lilin soy. Jadi yang dalamnya ini lilin soy. Kemudian ini saya pakai sumbunya sumbu katun ini. Jadi tidak yang smokeless. Jadi asapnya sedikit. Berikutnya ini saya juga membuat lilin jelly dengan, ini nggak kelihatan ya. Ini ya. Ada inisialnya. Ini yang ini tuh ada inisialnya. Jadi memang ini saya kemarin ada anaknya teman sedang mau nikahan. Ini ada mereka pakai, saya ada logo pakai namanya. Ini saya buat ada hiasan-hiasan yang ini namanya saya pakai untuk hiasan nama ini pakai minta nama itu yang bisa dibikin itu. Nah, kemudian karena judul saya itu saya Ina Craft and Candle, jadi memang kadang tutupnya juga saya hias, terus saya pakai hiasan-hiasan. Jadi memang karena saya suka menghias-hias gini, jadi saya pakai beberapa, ada punya pita-pita, kemudian dan yang lain-lain. Nah, ini kalau ini juga jelly, tapi pure jelly. Ini memang hanya kecil, ini memang skala kecil, itu hanya sekitar 60 mili. Ini juga lilin, yang ini juga lilin jelly. Ini kemarin saat keponakan saya nikahan juga saya buatkan, ada di sebelahnya sana ada logonya, logo namanya. Ini saya mix dengan bunga kering, jadi ada bunga-bunga kering saya taruh di jelinya ini ada bunga-bunga keringnya. Kemudian yang berikutnya ini, nah ini kalau ini memang saya lilin parafin yang ini lilin parafin, ini souvenir teman saya saat menikah kemarin yang pas dapat itu. Ini saya buat model ice cream, jadi saya buat aroma kopi, ini ada aromanya kopi. Ya, kemudian ini pakai ini lilin soy, ini saya lilin soy yang pink, ini lilin soy. Ini dengan hiasan bunga-bunga kering dan ada kemudian yang ini yang lilin parafin tapi yang premium. Yang tadi saya sampaikan itu lilin parafin yang premium, jadi memang lebih kentara dia, lebih transparan ya. Ini transparan dia, lebih yang premium, lebih transparan lagi dan lebih aman dibandingkan lilin parafin biasa. Kemudian ini
lilin soy wax lilin soy wax dengan hiasan bunga-bunga kering. Saya pakai bunga kering untuk menghias di atasnya. Nah, ini kalau ini saya lilin aroma rempah-rempah. Jadi saya pasang memang ada rempah-rempahnya. Ini ada cengkeh, kemudian ada kayu manis, terus ada lain-lain. Nah, ini yang berikutnya ini juga ini lilin soy wax ini. Ini aroma kopi. Saya pakai kopi asli juga saya aplikasikan di dalam lilin. Jadi untuk hiasannya pakai kopi asli, kemudian ada bunga-bunganya. Nah, saya sekarang juga suka wadah-wadah yang untuk menunjang ini. Jadi ada tripod segala itu memang saya siap sediakan juga. Ada tripod tadi itu memang jadi harganya memang jadi lebih mahal lagi. Jadi tapi lebih artistik kalau menurut saya. Mungkin demikian dari saya. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari Ibu Indah. Kurang lebih 7 menit lagi, dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh dipersilakan langsung di box chat di bawah. Ibu mau tanya. Ya. Kalau yang diantara semua lilin itu, yang paling keras itu lilin jenis apa? Terus sama yang cepat cair itu lilin yang mana ya? Jenis apa? Yang paling keras antara soy wax, beeswax, sama terus yang cepat cair itu yang jenis apa? Ya. Yang paling keras yang mana? Memang yang paling keras sebetulnya yang kimiawi ya, yang jadi parafin itu lebih keras. Kemudian yang asam stearat itu juga keras, tapi kalau asam stearat keras hanya cepat rapuh. Jadi kalau tipis gitu dia nanti cepat rapuh. Tapi yang paling keras itu yang parafin. Kalau yang soy wax ini memang agak lembut ya, maksudnya gampang itu. Hanya saja soy wax biasanya ditaruh di wadah, tapi kalau parafin bisa tanpa wadah. Kalau beeswax gimana, Bu? Beeswax itu saya terus terang tidak banyak pakai beeswax, hanya beberapa kali saja. Beeswax cukup ini dia kalau bentar ya. Kalau beeswax itu dia butuh waktu untuk apa? Menjadi lilin dari pemanasan itu 6 jam. Terus waktu suhunya, suhu beeswax itu kurang lebih dia di 65 derajat Celcius sudah mulai mencair. Yang soy itu sekitar 70 sampai 80 derajat baru mencair. Oke. Kalau yang di dalam itu yang dipakein bunga-bunga kering di dalam atau apa itu nggak kebakar ya, Bu, dalam saat nanti sama lilinnya gitu? Nanti tapi biasanya begini, kalau dibakar itu nanti bunganya akan dia lari-lari ya. Jadi memang bisa terbakar, tapi kadang kan dia lari-lari, tapi kalau lilin dimatikan langsung terus
itu nanti nempel lagi gitu. Oh, oke sih Bu. Makasih. Iya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Natasha. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Ruli. Izin nanya, kalau pakai Sowex, kenapa sumbunya cepat mati ya? Atau ada bahan lain yang dicampurkan di Sowex? Kalau saya selama ini nggak pernah saya campur ya. Jadi memang Sowex aja, hanya mungkin pemakaian itunya jenis sumbunya. Saya pakainya sumbu kati yang cukup agak tebal. Jadi agak lama memang dia matinya nggak cukup lama. Itu kan tergantung sumbunya juga. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Dapurna Mami Wiu dari Instagram. Satu, beli sumbunya smokeless-nya di mana ya Bu ya? Yang kedua, beli essential oil-nya di mana ya Bu? Oh iya, kalau sumbu smokeless kemarin saya beli ada sih di toko itu, di Shopee, di itu aja, tapi sepertinya agak sulit. Kemarin saya beli langsung ke Korea, pesen ke teman sih. Kalau yang tadi satunya Bang? Beli essential oil. Oh, essential oil banyak. Tapi kalau untuk lilin itu ya perhatian yang oil base. Jadi yang harus bisa larut di dalam minyak, jangan yang larut di dalam air. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan dari saudara-saudara, dan terima kasih juga dari Ibu Indah yang telah di-sharingkan ke kita pada malam hari ini. Dan waktu kita tinggal 2 menit lagi kurang lebih, dan kalau ada teman-teman yang lain masih mau bertanya, boleh kita sambungkan besok di telebinar di